Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan nikmat karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua ini, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan ini merupakan kekayaan yang secara umum dan secara khusus juga hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman seperti kita ini. Secara umum mungkin nikmat lahir, dan itu adalah semuanya, siapa saja. Tapi nikmat batin ini dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman ini, sehingga kita sebagai orang yang beriman yang bisa menikmati kebahagiaan ruhiyah. Dan barangkali kita sudah bisa menikmati sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat maghrib yang kita laksanakan itu. Selesai sholat terasa ada kebahagiaan tersendiri. Betul Pak sekalian? Ya, hati kita menjadi tenang, menjadi damai dengan mengingat Allah secara baik. Karena memang sholat itu diperintahkan dalam rangka untuk nyambung batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dekatkanlah salat untuk mengingat aku. Dan dengan mengingat Allah ini, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah akan membuat hati kita tumakninah, membuat hati kita tenang, damai, bahagia. Maka beruntunglah bapak-bapak dan ibu sekalian yang senantiasa mengingat Allah kapan saja, di mana saja, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang mampu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi qu'ud dan duduk, wa ala junubihim, dan ketika kita berbaring, kita tidak pernah melepaskan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka setan tidak akan mampu memasukkan belalainya ke dalam hati kita. Hanya hati-hati orang yang lalai dari mengingat Allah saja yang akan dimasuki setan, yang senantiasa mencari peluang, mencari kesempatan untuk masuk, mempengaruhi, ya, yuwaswisu fi sudurin nas, ya, kecuas-kecuis, ya, memasukkan kejahatan ke dalam dada siapa? Manusia ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya dalam suasana jiwa yang tenang, yang damai, selesai sholat, maka kita berupaya untuk mengikuti taklim ini, dalam majelis ini, dalam majelis taklim ini kita mengikuti kajian, menambah ilmu Allah, menambah ilmu Allah, agar kita semakin menjadi orang yang berilmu dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dibangun di atas landasan ilmu saja
yang akan bisa menguat dan mengokoh. Dan di dalam Islam, untuk menjadi beriman itu landasannya adalah ilmu, yaitu ilmu Allah, baik ilmu yang bersifat qauliyah yang berupa wahyu, maupun ilmu kauniyah, yaitu ilmu yang ada pada seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Semua itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu yang lain. Karena semuanya itu adalah ilmu Allah, maka diharapkan semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mengenal Allah, dan semakin kita mengenal Allah, maka semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin kokoh iman kita kepada Allah, dan semakin sadar akan eksistensi diri kita ini, akan keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada puncaknya adalah kita peroleh satu kalimat yang mengikat hidup dan kehidupan kita, yaitu kalimat tauhid dalam ucapan dua kalimat syahadat kita itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai awal atau titik keislaman kita, awal keislaman kita itu landasannya adalah ilmu. Nah, ini landasannya adalah apa? Ilmu. Orang yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat ini kan ada syarat rukunnya, dan itu sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain, juga pernah kami sampaikan bahwa syarat untuk bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, syahadatan ini adalah al-ilmu, baru al-yakin, baru al-qabul, baru al-inqiyad, baru al-mahabbah, al-ikhlas. Nah, itu syarat rukun apa? Syahadat. Harus ada ilmu dulu. Kalau bersyahadat tanpa ilmu, tanpa landasan, tidak kokoh. Dan sampai kita ini berislam karena keturunan, karena ikut-ikutan, ya, tidak sah syahadat kita ini. Maka bagi orang yang sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila memenuhi syarat sahnya bersyahadat, ada 7 tadi itu: ilmu, yakin, punya ilmu atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan, ya, kemudian atas dasar al-qabul, menerima dengan sepenuh jiwa dan raga apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian as-sidq, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, al-inqiyad, patuh melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian al-mahabbah, dilakukan dengan penuh kecintaan, ya, perintah Allah itu dan Rasulnya, dan berikutnya adalah al-ikhlas, tulus, murni, nggak ada riya, ya, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sehingga orang yang sudah bersyahadat dengan benar dan memenuhi syaratnya, maka pastilah dia menjadi orang Islam, dan selanjutnya tumbuh keimanannya, dan konsekuensi daripada keimanannya itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita ini sekarang adalah konsekuensi iman kita kepada Allah adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti apa manifestasi cinta itu? Iya, pengorbanan dan apa? Perjuangan. Kalau kamu cinta kepada Allah, nggak mau berkorban, batal semua ya cintanya. Oh, cinta pada Allah, iya. Apa buktinya? Ya, pengorbanan dan apa? Perjuangan. Bapak-bapak dan ibu sekalian kami hormati, orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah lah satu-satunya yang dicintai karena zatnya. Selanjutnya karena perbuatannya. Allah lah satu-satunya yang wajib dicintai karena zatnya, dan selanjutnya karena perbuatannya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, karena Allah yang segala-galanya bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini, Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan seluruh kebutuhan kita. Bumi dan langit seisinya ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuh kembangkan kita ini, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, dan seterusnya, itu semua Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi kita dari enggak ada menjadi ada, dan ada tumbuh dan berkembang kemudian kembali lagi tidak ada, semuanya adalah Allah. Maka dialah yang punya hak satu-satunya untuk dicintai dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga orang yang mengaku diri muslim, maka hakikat cinta itu hanya untuk Allah. Hakikat cinta. Karena itu orang yang beriman, orang yang sudah bersyahadat ini akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya itu hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kalau kita bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita berarti sudah berikrar, sudah menyatakan diri, memproklamasikan diri, sudah berjanji, sudah berikrar, sudah bersumpah, sudah melakukan perikatan, sudah melakukan baiat, bahwa satu-satunya zat yang berhak diabdi dalam hidup ini hanyalah Allah, dan itu mengikat hidup dan kehidupan kita, dan selanjutnya menjadi tujuan hidup kita. Nah ini Bapak sekalian, jadi kalau kita sudah bersyahadat dengan la ilaha illallah, berarti kita ini terikat dengan ikatan yang sangat kuat, dan kita tidak akan lepas dari ikatan ini. Dan inilah yang dikatakan al-urwatul wuthqa, tali ikatan yang sangat kuat, lam fisoma laha, yang tidak akan putus, yaitu ikatan yang mengikat hidup dan kehidupan kita ini. Apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu saja, untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah, atau kita semua tidak diperintah, kecuali mengabdi kepada Allah, menyembah Allah dengan memurnikan agama ini, ketundukan ini hanya kepadanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, jadi orang Islam adalah orang yang telah menjadikan ibadah kepada Allah itu satu-satunya tujuan hidupnya. Tuh. Dan untuk mencapai tujuan hidup la ilaha illallah, beribadah kepada Allah itu dibarengi dengan Muhammad Rasulullah, yaitu satu-satunya jalan, satu-satunya cara, satu-satunya strategi untuk mencapai tujuan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutaba'atur Rasul, yaitu mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas, Pak. Sehingga orang Islam itu adalah orang yang tujuan hidupnya satu, beribadah kepada Allah. Cara untuk mencapai tujuannya satu, yaitu mutaba'atur Rasul, ya, mengikuti apa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak kalian yang kami hormati, kalau kita sudah berikrar, berjanji setia, ya, kita sudah memiliki satu keyakinan yang bulat, sudah memiliki al-azmul muakkad, tekad yang bulat, bahwa satu-satunya yang kita tuju dalam hidup ini adalah ibadah,
Dan makna ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kepasrahan, melaksanakan perintah dengan rasa senang, cinta, dan menjauhi larangannya dengan rasa takut agar Allah ridho, agar Allah senang. Jadi ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'malid dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama ismun jami', nama yang menyeluruh setiap apa saja yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi Bapak sekalian, jadi apa saja yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin, itulah ibadah. Sehingga ibadah itu menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan kita ini. Tidak hanya ketika kita berada di masjid ini, tetapi kapan saja, di mana saja. Ketika kita berada di kantor, di istana, di kantor pengadilan, kejaksaan, di kantor departemen, kantor gubernur, kabupaten, kantor kota madya, kantor kecamatan, kantor kelurahan, di sawah, ladang, di jalan, di pabrik, di mana saja, di rumah, dan perbuatan apa saja, perkataan apa saja, keyakinan apa saja, lahir maupun batin, yang membuat Allah ridho, itulah ibadah. Karena itu ibadah ini Bapak sekalian yang kami hormati, terkumpul di dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Semua perintah Allah dan semua larangan Allah dalam Al-Quran 30 juz itu, itulah ibadah. Dan bagaimana pelaksanaan ibadah itu, sunnah Muhammad Rasulullah SAW selama 23 tahun sejak beliau menerima wahyu pertama sampai terakhir, dan beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupannya, itulah ibadah. Ya, jadi kalau kita ini membahas masalah ibadah itu berarti, kalau begitu ibadah itu menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan kita ini. Ciri ibadah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yaitu dilaksanakan dengan penuh kecintaan, bahkan merupakan puncak kecintaan. Dan dikatakan poros ibadah itu adalah ghayatul hub ma ghayatidzul, puncak kecintaan disertai dengan puncak ketundukan. Kita melaksanakan perintah sholat, betul-betul itu kita laksanakan dengan penuh ketaatan, penuh kedisiplinan, dan kita lakukan dengan penuh kecintaan, ma'hoyatil hub. Nah, siapa yang melaksanakan perintah Allah itu dengan terpaksa, tidak beribadah namanya, Pak. Siapa yang melaksanakan perintah Allah pakai busana muslimah karena terpaksa, karena peraturan sekolah di Yayasan Masjid Mujahidin, itu tidak termasuk ibadah. Karena ngajar di sekolah Mujahidin saya harus pakai kerudung, itu bukan ibadah, Pak. Bukan ibadah kepada Allah, karena dilaksanakan bukan karena atas dasar puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang banyaklah berkerudung karena trendy, karena apa? Tren, ya, kerudung, ya. Atau mungkin sholat dilakukan karena terpaksa, karena dulu pendekatannya lewat fikih, wajib, kalau lakukan dosa, dipaksain.
Proses pemaksaan terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus menerus akhirnya menjadi sebuah tradisi sholat. Wah, nggak sholat nggak enak, tapi sudah lumayan. Tapi hanya sekedar apa? Tradisi. Bapak dan ibu sekalian kami hormati, jadi dikatakan ibadah itu apabila bertumpu pada dua kutub ini, yaitu hoyatul dul, puncak ketundukan, sekaligus adalah hoyatul hub, ya, dan puncak kecintaan. Nah, bagaimana kita melaksanakan ajaran Islam itu dengan sukacita, dengan penuh kecintaan, penuh kebahagiaan, bukan satu yang terpaksa sehingga terasa berat, terasa beban yang memberatkan. Nah, orang-orang yang beriman di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, Bapak dan Ibu sekalian, dilakukan dengan penuh kecintaan sehingga semuanya menjadi ringan. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang telah beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilakukan dengan penuh sukacita, dengan senang, dengan lapang dada. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada. Dan bukan karena apa-apa dan siapa-siapa, tulus dan murni karena Allah ingin menggapai ridhonya, maka itu dilakukan dengan penuh perasaan jiwa yang, ya, penuh dengan gegap gembita atau berbunga-bunga, ya, penuh dengan kecintaan, penuh dengan semangat, penuh dengan vitalitas. Ya, nggak ada orang melakukan perintah Allah yang kalau itu didasari atas iman kepada Allah itu dilakukan dengan seenaknya, tidak ada. Dengan sembrono, tidak ada. Dengan malas-malas, tidak ada. Dengan malas-malas, dengan tanpa kesadaran, sukaro, tidak ada. Dengan riak, tidak ada. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, konsekuensi iman kita kepada Allah adalah kecintaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 9 ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika keberadaan bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan sanak keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu kelola, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis perdagangan yang kau takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kau senangi, yang kau cintai, ahabba ilaikum, itu semua lebih kamu cintai, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azabnya maksudnya. Wallahu, dan Allah, la yahdil qaumal fasikin, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Jadi orang-orang yang beriman, yang amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak akan menempatkan cintanya kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah dalam mewujudkan Islam dalam kehidupan ini di bawah cintanya kepada bapak-bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, saudaranya, harta bendanya, bisnisnya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Jadi ada indikasi orang yang beriman pastilah panggilan Allah dan Rasulnya didahulukan. Bahkan semua panggilan yang ada itu karena panggilan Allah dan Rasulnya. Bahkan kecintaannya kepada orang tuanya, kecintaannya kepada istrinya, keluarganya, anaknya, dan seterusnya itu karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Bapak sekalian yang dihormati. Ya, karena memang hakikat cinta itu haruslah hanya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manifestasi kecintaan kita kepada semua yang ada ini adalah merupakan manifestasi kecintaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman ini akan senantiasa memperhatikan apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang dicintainya. Dan apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, itu yang dibenci dan apa? Dimurkai. Konsekuensi daripada keislaman kita seperti itu Bapak sekalian. Jadi konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah adalah kecintaan kita kepada Allah. Dan kecintaan kita kepada Allah diantaranya adalah apa yang dicintai oleh Allah itu kita cintai, dan apa sebaliknya yang dibenci, apa yang dibenci itulah yang kita benci. Sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa-siapa yang menjadi penegak kebenaran dan siapa-siapa yang menjadi penegak kebatilan dalam hidup dan kehidupan ini. Dan itulah ujian. Dan itulah baru ada nilai, ada skor. Baru ada surga maupun neraka. Baru ada tingkatan surga dan ada tingkatan neraka. Karena memang dunia ini adalah tempat sementara untuk menguji keimanan kita. Menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan sekalian kami hormati, sekarang ini antara yang hak dan batil itu samar-samar. Ya Pak, tidak jelas. Kita ini antara yang pakai busana muslimah dan yang tidak pakai busana muslimah, ya dianggap sama-sama, sama-sama baiknya. Loh, masa yang pakai busana muslimah yang nutup aurat dengan yang buka-bukaan aurat itu, yang mejeng-mejeng, sekarang ini ada susu, macam-macam susu, ya Pak. Ada ratu kecantikan, ada ratu apa, ratu Honda, ratu Yamaha, pemilihan ratu dan lain sebagainya. Masa yang pakai busana menutup auratnya dengan yang buka-buka aurat sama-sama saja, diperlakukan sama-sama saja, sama-sama disenangi semua. Loh, kalau manusia ini tidak dibangun kecintaannya kepada yang hak, akhirnya kita ini antara yang hak dan yang batil menjadi apa? Tidak jelas, Bapak sekalian. Ya, yang batil disenangi, yang nggak batil juga disenangi. Lah ini namanya nggak jelas, abu-abu. Maka kehidupan ini akan semakin rusak kalau tidak ada manusia-manusia yang memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan kebenaran ini dan siap menghadapi tantangan dan rintangan demi tegaknya kebenaran itu. Kalau nanti semakin sedikit yang berpihak kepada kebenaran dan yang berpihak kepada kebatilan semakin besar, bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, maka dunia ini kayak apa nanti isinya? Isinya orang korupsi saja itu, kolusi, nepotis, bergaul bebas, melahirkan tanpa jelas ayahnya. Loh, kok gitu-gitu terus nanti? Kehidupan kita ini nanti seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang itu nanti. Kalau tidak ada manusia-manusia yang memiliki keyakinan yang kuat berpihak pada kebenaran ini. Nah mari
kita sekarang ini sudah dicemaskan oleh situasi dan kondisi. Malam tahun baru kemarin kayak apa, Pak? Ramai nggak di Perak ini, Pak? Bapak-bapak ikut ramaikan nggak? Enggak lah. Orang Islam kok ikut-ikutan. Ya, nggak mungkin kita ikut-ikutan. Itu kan budaya Yahudi, budaya Nasrani, nggak mungkin kita ikut-ikutan. Apalagi ikhtilat bergaul bebas seperti itu. Ya, siapa yang menyerupai sebuah kaum maka termasuk kaum itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang keberadaannya itu menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Pak, jadi kita ini budaya Yahudi dan Nasrani itu sudah mengglobal. Kita yang menyatakan diri Muslim juga ikut-ikutan. Loh, jadi kita ini ya sadar atau tidak disadari ternyata kita ini sudah terperangkap ke dalam milah mereka, ya, milah mereka, ke dalam agama mereka. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, maka masalah kecintaan ini penting. Orang yang beriman kepada Allah amat sangat cintanya kepada Allah, sehingga dia akan memberikan wala, loyalitas, kecintaan sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah, itu yang kita cintai. Itu yang kita cintai. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, seluruh keyakinan, perkataan, perbuatan atau orang, termasuk orang, Mbak. Nah, orang yang dicintai oleh Allah, itu harus kita cintai. Konsekuensi keimanan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, pikiran-pikiran, pendapat yang tidak disenangi oleh Allah, tidak boleh kita senangi, kita cintai. Perkataan-perkataan yang tidak disenangi oleh Allah, perkataan-perkataan kotor, tidak boleh kita cintai. Perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, tidak boleh kita cintai. Orang-orang, termasuk orang-orang, Pak. Orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang fajir, berdosa ya, berdosa. Tidak dicintai oleh Allah, tidak boleh kita cintai. Nah, kalau ada orang-orang kafir terus kita cintai, lebih kecintaan kita kepada orang-orang beriman, itu satu tanda bahwa kita ini belum jelas keberadaan kita ini sebagai orang Islam atau tidak, sebagai orang beriman atau tidak. Yang namanya orang kafir, orang itu tidak dicintai oleh Allah, maka itu mereka menjadi pengikut setan, pengikut iblis, memenuhi panggilan iblis. Kita tidak boleh menjadi pengikut mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, apalagi memilih mereka sebagai pemimpin kita. Wah, dilarang keras. Yang harus kita pilih adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulnya, yang hidupnya untuk menegakkan kebenaran Islam ini. Itu yang harus kita cintai, itu yang harus kita jadikan teman, itu yang kita deketi, itu yang kita berikan wala, loyalitas. Nah sekarang ini kan ngawur, Pak, ya. Karena ada ajaran pluralisme, paham pluralisme, ya, paham apa? Plural. Wah semuanya ya kode menungsoy kabeh lho. Iya, Mas sekalian. Kalau kita ini tidak berpihak kepada kebenaran, maka tidak mungkin sikap kita, perbuatan kita manusiawi, Pak. So, kalau kita ini tidak benar, maka kerja kita akan merusak. Merusak, bukan memberikan nilai, manfaat, nilai tambah dalam hidup ini. Kalau kita ingin berbuat baik dalam hidup ini, agar kita manusiawi, maka kita harus berpihak kepada kebenaran. Itu, Pak. Orang yang tidak berpihak kepada kebenaran, kerjanya adalah merusak. Walaupun mengaku, oh saya ini membangun. Tidak, merusak. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi kerjanya orang-orang kafir itu yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah, atau kerjanya orang-orang yang maksiat, mengikuti Quran dan Sunnah,
Itu semua kerja dalam merusak, tapi tidak disadari. Atau disadari tapi sengaja untuk apa? Merusak. Nah mari kita yang mengerti petunjuk ini, mengerti Al-Quran dan Sunnah ini, mari kita menyadari bahwa inilah yang harus kita tegakkan. Karena ini yang menyelamatkan kehidupan ini, yang memperbaiki keadaan ini. Dan ini wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merealisasikan Islam ini dalam hidup dan kehidupan ini, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Karena itulah ayat tadi itu kita disuruh menyatakan, kalau sekiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, istri-istrimu, harta kekayaanmu yang kamu kelola, bisnis yang kamu takuti kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kamu cintai, dan seterusnya, itu lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjuang untuk menegakkan agama Allah ini, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, ini amat tegas. Amat apa? Tegas. Jadi kita ini yang pada pihak kebenaran ini harus memiliki keyakinan, selanjutnya harus memiliki keberanian. Nah, pede itu Pak, bahwa Islam itu Pak, bahwa orang yang kafir saja pede Pak, ya, percaya diri. Orang-orang munafik itu pede, percaya diri. Orang-orang fasik itu percaya diri, nggak benar tapi diyakini sehingga pede. Lah ini membawa kebenaran takut, nggak berani, nggak pede. Kita harus pede Pak. Hidup itu baru terasa hidup nanti kalau ada musuhnya. Karena itu adalah konsekuensi daripada la ilaha illallah. La ilaha itu adalah an-nafyu, illallah adalah al-isbat. Maka Bapak dan Saudara sekalian, menafikan ya, menafikan kekafiran, kesyirikan dan seterusnya. La ilaha itu illallah, al-isbat, penetapan. Hanya beribadah kepada Allah. Hanya Islam ini yang harus ditegakkan dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi kita akan diuji. Memang Allah SWT menciptakan hidup dan kehidupan ini berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Dan baru ada tanda hidup dan kehidupan kalau memang ada apa? Pasangan-pasangannya. Kalau main bola Pak, sepak bola, kalau bertanding bola begitu, kalau lawan tandingnya tidak sepadan saja nggak menarik. Apalagi main bola nggak ada lawannya, lucu Pak ya? Ya Pak, nggak menarik. Nah, kalau MU Manchester United lawan apa? Barcelona, baru menarik Pak. Baru menarik. Oh ya, loh, gitu baru menarik. Baru hidup ini terasa hidup. Yang satu memasukkan bola ke gawangnya. Orang kafir punya tujuannya ke sana, orang Islam mempunyai tujuan ke sana. Ayo, dibuktikan. Mana yang benar? Mari kita ini membuktikannya seperti Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya, 15 sahabat yang silam yang telah membuktikannya, yaitu liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Jadi mampu mengalahkan ya, semua agama yang ada, mengungguli semua agama yang ada, walau mereka itu benci. Kalau orang kafir, orang musyrik itu benci. Bapak dan saudara kalian, itu baru ada nilainya Pak. Oh, menang. Kalau tak kalah, tetap ada nilainya. Kenapa? Karena sedang menyatakan dan membuktikan kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Jadi hidup ini sebenarnya adalah pertandingan Pak. Karena bumi ini adalah tempat bertanding antara iblis yang diusir dari tempat surga, tempat menggoda Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa tergoda juga. Sudah turun ke dunia ini. Dunia ini adalah tempat bertanding antara iblis
serta Adam dan Hawa, yaitu anak manusia ini. Bapak dan sekalian, kalau kita ini mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT, ya, fa imma ya'tiyannakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mestinya orang-orang yang telah mengikuti petunjuk Allah, maka dijamin fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak dijangkiti penyakit takut dan apa? Sedih hati. Tidak dijangkiti penyakit apa? Takut dan apa? Sedih hati. Ya, kita ini pasti berani dan siap untuk menghadapi resiko apapun. Ya, apabila kita telah menyadari akan hakikat hidup ini, menyadari akan mau kemana hidup ini, dan menyadari bagaimana seharusnya kita hidup di muka bumi ini. Baiklah bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, nah mari kita buktikan kecintaan kita kepada Allah ini, ya, kecintaan kita kepada Allah dalam hidup dan kehidupan kita ini, yaitu bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan penuh kecintaan itu kita tunjukkan. Hatta perintah-perintah yang mungkin itu kita anggap berat, tapi kalau kita landasi dengan kecintaan kita kepada Allah, maka itu akan menjadi ringan. Jadi ringan dan tidaknya itu tergantung apa? Sikap kita, tergantung daripada keyakinan kita ini. Kalau kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh, maka kita akan malah menyadari justru itulah jalan yang harus ditempuh. Justru itulah jalan yang harus ditempuh, bukan jalan yang harus dihindari. Karena itulah jalan keselamatan. Walaupun mendaki, tetapi di sana kita akan mencapai tujuan hidup kita itu sendiri. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, ya ini masalah cinta. Ya, masalah apa? Cinta. Nah, jadi poros ibadah itu adalah apa? Cinta. Kalau gak ada cinta, maka bukan termasuk apa? Ibadah. Sedangkan nanti ini syarat utama, Pak. Itu syarat pertama. Artinya syarat eksistensial, bahasanya itu, Pak. Dikatakan itu ibadah kalau memang adalah dibarengi dengan hoyatul hub, puncak kecintaan. Syarat eksistensial. Sedangkan syarat untuk diterimanya itu baru al-ikhlas lillah. Dan berikutnya adalah mutaba'atul rasul, yaitu benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ada 3 syarat ibadah itu. Pertama, syarat eksistensial, yaitu apa? Hoyatul hub, dengan apa? Puncak kecintaan. Syarat berikutnya adalah syarat diterimanya ada 2, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua benar, yaitu menurut yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hal-hal yang mendasar seperti ini sebagai kerangka untuk beribadah dengan benar seperti ini pelan-pelan kita pahami, sehingga kita bisa menapaki perjalanan hidup kita ini beribadah kepada Allah dengan benar. Dan kalau sudah benar ibadah kita kepada Allah, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya, Pak, tanda-tandanya adalah ada rasa bahagia di dalam hidup ini, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan apa? Batin. Jadi kalau Allah itu ridha, Pak, karena ibadah kita benar, maka kita pasti bahagia. Sebaliknya, kalau tidak diterima ibadah kita, bukan termasuk ibadah, maka sudah sholat, Pak, kita sampai sumpek terus, Pak, semuanya. Sudah Islam tapi kok hidup ini gak karu-karuan. Ya, 3 syarat tadi itu, Pak, belum dipenuhi. Mudah-mudahan dengan ini kita upayakan sedemikian rupa sehingga ibadah kita menjadi apa? Benar. Mari kita sudahi majlis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.